Pertanyaannya adalah harusnya ke merek yang mana? Karena tidak semua vaksin kita mix and match itu bisa memberikan proteksi yang lebih baik atau kenaikan antibodinya lebih tinggi. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau cerita sedikit tentang vaksin homolog dan vaksin heterolog. Mungkin kalau Millennials lihat di berita diumumkan kalau vaksin booster saat ini yang sudah bisa berjalan itu diubah semuanya. Tidak menggunakan vaksin dengan merek yang sama seperti yang di dosis pertama dan kedua. Oke, jadi kalau istilah homolog itu adalah homo artinya sama. Jadi itu seperti dosis 1 dan 2. Sinovac ya Sinovac, dosis keduanya AstraZeneca, dosis keduanya AstraZeneca. Kalau yang heterolog berarti antara dosis kedua dan dosis ketiganya itu berbeda. Sama seperti saya contohnya. Waktu itu tenaga kesehatan sudah mendapatkan di booster dengan menggunakan Moderna setelah 2 kali Sinovac. Nah itu namanya heterolog. Setelah 2 kali Sinovac lanjut ke Moderna. Heterolog, berbeda. Oke, dok, tapi saya nggak berani dok kalau misalnya saya dapat vaksin dengan merek yang lain. Misalnya saya cuma berani pakai mereknya Sinovac. Saya nggak berani dok diganti dengan AstraZeneca atau di Pfizer gitu. Well, untuk di era COVID yang sekarang sudah makin banyak mutasinya, seperti ada Delta dan ada Omicron, ternyata secara penelitian, dengan kita membuat vaksin ini jadi heterolog, jadi kita bisa mix and match dengan merek yang lain, ternyata jauh lebih bagus loh proteksinya dan juga terbukti aman. Oke, nah lalu pertanyaannya adalah harusnya ke merek yang mana? Karena tidak semua vaksin kita mix and match itu bisa memberikan proteksi yang lebih baik atau kenaikan antibodinya lebih tinggi. Contohnya misalnya, kalau kita mendapatkan 2 kali AstraZeneca, lalu ternyata karena nggak ada stok yang lain, kita ambil duluan deh Sinovac lah yang kita pikir itu bisa membooster kita. Nah pertanyaannya apakah dengan kalau kita booster 2 kali AstraZeneca dengan Sinovac, apakah titer antibodinya lebih bagus daripada kalau kita mendapatkan Pfizer atau Moderna atau AstraZeneca juga misalnya? Tolong millennial stay tune. Karena nanti di video yang selanjutnya saya akan coba jelaskan secara detail kenaikan masing-masing titer antibodi kalau misalnya sudah di booster ke merek apa, kenaikannya jadi setinggi apa. Oke, karena yang jelas dengan menggunakan sistem atau metode heterolog yang seperti ini dibedakan jenis vaksinnya, ternyata kenaikan daripada titer antibodinya secara umum itu akan naik, lalu juga kenaikan daripada netralisasi antibodinya juga lebih tinggi, dan yang terakhir adalah respons sel T-nya itu juga paling penting. Itu juga dia naik secara signifikan. Oke, mungkin millennials banyak yang bertanya, ini sel T dari mana lagi nih ceritanya? Udah banyak antibodi dalam tubuh kita, kok sekarang ada sel T? Jadi secara gampangnya kita bisa bedakan antibodi itu jadi 2. Ada antibodi yang bekerja di luar sel, ada antibodi yang bekerja di dalam sel. Nah, antibodi yang bekerja di dalam sel kita itu namanya adalah sel T. Antibodi yang bekerja di luar sel kita namanya adalah antibodi yang menetralisasi si COVID itu. Contohnya yang lebih gampang kita analogikan kalau kita main bola. Nah, antibodi netralisasi itu adalah ke 10 pemain bola yang berusaha untuk bertahan dan melawan atau menyerang lawan kita, yaitu si virus corona. Sedangkan si sel T itu adalah pertahanan baris terakhir, jadi dia sebagai kipernya yang menjaga supaya bola itu tidak sampai membobol gawang kita. Jangan sampai si COVID itu masuk ke dalam sel tubuh kita. Oke, nah jadi pada saat pertama kali si virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita, itu pertama kali kan masih ada di luar sel tubuh kita. Jadi antibodi netralisasi itu yang berfungsi untuk menyerang terlebih dahulu. Dia akan berusaha untuk menghambat supaya si virus COVID ini jangan sampai bisa masuk ke dalam sel tubuh kita.
Nah, tapi seperti kayak kita bermain bola, bisa aja kan kalau misalnya pemain-pemain itu bisa akan kecapean ataupun juga bisa dapat kartu merah sehingga akhirnya bisa keluar tuh pemain kita dan jumlah pemainnya jadi berkurang sambil permainan itu masih berlanjut. Sama seperti di dalam tubuh kita. Sambil berjalannya waktu, jika sudah 6 bulan atau lebih, maka jumlah antibodi netralisasinya itu juga akan berkurang. Dan juga kemampuan dia untuk bisa menetralisasi si virus COVID ini juga akan berkurang. Terlebih lagi, banyak sekali mutasi-mutasi yang ada. Dengan Delta, virusnya bermutasi sudah banyak, ditambah lagi Omicron juga virusnya sudah bermutasi lebih banyak. Sama seperti kalau kita main bola, tiba-tiba di babak kedua, si pemain lawan itu merubah taktik. Yang tadinya 4-4-2 sekarang jadi 3-5-2 misalnya kayak gitu. Atau 3-5-1, jadi ujung-ujungnya pemain-pemain kita tuh jadi kewalahan. Oh kok jadi berbeda nih, yang tadinya mereka bisa kita tekan kok jadi mereka jadi neken balik. Nah itu yang terjadi pada saat antibodi kita kewalahan menghadapi virus corona yang bermutasi. Sehingga akhirnya virus corona yang bermutasi itu lebih tinggi chance-nya untuk bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Atau kalau di permain bola ya berarti lebih tinggi chance-nya bisa membobol gawang kita. Nah, tapi untungnya kita masih punya si kiper. Kita masih punya pertahanan garis terakhir, yaitu si sel T. Di mana si sel T ini adalah berfungsi untuk menyerang sel yang memang sudah kemasukan sama virus coronanya. Jadi kalau misalnya si antibodi netralisasinya itu ternyata udah kewalahan, dia udah nggak sanggup untuk menghadapi si virus COVID yang sudah bermutasi ini, akhirnya ada virus COVID yang bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, maka si sel T atau si kiper kita ini, dia bisa akan mendeteksi sel mana yang normal, mana sel yang udah kemasukan sama si virus COVID. Sehingga pada saat si sel T ini melihat kalau ada sel yang kok bentuknya jadi nggak seperti biasanya nih, kayaknya dia kemasukan yang COVID nih saat itu, maka si sel T ini akan dengan mudah mendeteksi dan sel T ini akan dengan mudah menghancurkan si sel yang sakit tersebut. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan, si sel T ini adalah pertahanan yang dilakukan di dalam sel tubuh kita, dan karena tugasnya dia adalah mendeteksi sel yang sudah kemasukan sama COVID, maka sel ini, jadi si sel T ini tidak mudah terpengaruh dengan mutasi-mutasi COVID yang ada. Karena kan mutasinya itu hanya terjadi pada spike protein si virus corona, di mana itu terjadi di luar sel. Yaitu pada saat antibodi netralisasi ini bingung nih, loh kok tiba-tiba bisa ada spike protein yang berubah. Tapi pada saat dia udah berhasil mengelabui antibodi netralisasi, lalu dia masuk ke dalam sel tubuh kita, lah kan virus COVID-nya udah ada di dalam sel. Jadi mau dia mutasi kayak gimana pun kan dia tetap udah di dalam sel tubuh kita. Si sel T itu hanya akan melihat, oh ada sel tubuh kita nih yang kemasukan virus COVID. Jadi dia tidak terpengaruh dengan si sel COVID mutasi kayak gimana pun. Oke, nah jadi pertahanan itu kita bisa tingkatkan dengan menggunakan vaksin terutama di booster. Oke, kalau di booster yang pasti yang sudah saya tadi sebutkan, jumlah titer antibodi untuk spike proteinnya itu akan naik, lalu juga antibodi netralisasinya juga akan naik, dan juga respon sel T-nya juga akan naik. Berarti artinya akan meningkatkan antibodi kita yang di luar sel dan meningkatkan antibodi kita yang di dalam sel. Sehingga kita pasti akan dapat proteksi yang jauh lebih baik. Oke, kalau Mami Nilainya masih bingung, nonton sekali lagi. Kalau masih mau nanya, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!